Rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket anggota DPRD Pati tentang kebijakan Bupati Pati telah selesai. Rapat yang dihadiri 49 anggota dari total 50 anggota DPRD Kabupaten Pati terbuka untuk umum. DPRD Kabupaten Pati memutuskan tidak memberikan rekomendasi pemakzulan kepada Bupati Pati Sudewo. Hal ini diputuskan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh 49 anggota DPRD. Sebanyak 36 anggota menyatakan tidak setuju, sementara 13 anggota DPRD setuju. Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berkumpul di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah. Massa yang mengawal paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo sempat melakukan aksi bakar ban di depan kantor Bupati. Aksi bakar ban dilakukan massa yang berkumpul di depan DPRD Pati, meski sebelumnya sempat ditutup dengan kawat berduri. Massa berkumpul untuk memantau rapat paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo di depan gedung DPRD Pati yang tengah berlangsung. Terlihat sejumlah polisi dan personil keamanan berjaga di depan kantor DPRD Pati. Dan pemirsa, kita akan melihat situasi terkini bersama rekan kami Indra Setiabudi di depan kantor DPRD Pati, Jawa Tengah. Selamat malam. Indra, apakah saat ini masih ada massa yang bertahan di depan gedung DPRD? Selamat malam Davi dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk situasi terkini bahwa memang rapat paripurna hak angket pemakzulan daripada Bupati Sudewo ini selesai dilakukan, Davi, yang mana memang dalam hasil rapat paripurna pemakzulan dari DPRD terkait pemakzulan daripada Bupati Pati ini resmi diumumkan tadi pada final, yang mana memang ini ada hasil Bupati tidak jadi dimakzulkan, Davi, yang mana ini dapat terkait suara, Davi dan juga pemirsa, dari berbagai anggota DPRD maupun juga pimpinan DPRD dan beberapa fraksi yang mengikuti rapat paripurna pada hak angket pada siang hari ini, yang mana ini hanya partai PDIP saja yang menyetujui terkait usulan pemakzulan daripada Bupati Pati Sudewo. Sementara daripada partai-partai lainnya, ini ada Partai Golkar, PKS, PKB, dan P3, Nasdem, maupun juga Demokrat, ini berbeda, yang mana mereka menginginkan Bupati Sudewo untuk memperbaiki diri dalam proses pembinaan maupun juga memajukan kembali ataupun membangkitkan kembali rasa kepercayaan masyarakat terhadap dirinya dan memberikan kesempatan kedua, begitu, yang mana terkait jumlah anggota DPRD untuk PDIP sendiri ini ada total 12 orang, sementara yang melakukan penolakan ini sebanyak 36 suara dari para anggota DPRD, yang mana ini meyakinkan bahwa untuk Bupati Pati Sudewo tetap menjabat sebagai Bupati Pati. Dan tadi setelah putusan yang diumumkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Pati, masyarakat bubar secara tertib dengan rasa kecewa pastinya. Inilah sisa, dan pihak kepolisian saat ini juga sudah membereskan pasca sampah-sampah maupun juga ban-ban yang telah dibakar tadi dengan water cannon untuk memadamkan api maupun juga membersihkan abu-abu yang berada pasca pembakaran ban di kawasan alun-alun di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Adapun juga terkait situasi terkini, tadinya jalan dari alun-alun Pati ini sudah kembali normal, dibuka kembali, Davi, dan sudah bisa dilewati oleh masyarakat roda 2 maupun juga roda 4, dikarenakan memang untuk akses ini sudah aman, sudah bisa dilewati masyarakat umum, begitu. Dan kalau terkait tadi sempat terjadi ada kericuan sedikit saja, Davi, lantaran memang tadi sempat terjadi lantaran
videotron yang disiapkan oleh DPRD untuk dilihat secara streaming, secara langsung oleh masyarakat. Ini tidak terdengar suaranya sehingga mereka merasa kecewa dan menginginkan suara diperkeras sehingga masyarakat atau warga Pati ini bisa mendengarkan secara langsung entah hasil putusan maupun juga usulan-usulan yang diberikan oleh anggota-anggota DPRD. Dan hingga sampai saat ini tidak ada perlawanan dari pihak masa aksi yang kontra dengan para kepemimpinan Sudewo atau Bupati Sudewo, dan mereka pulang dengan rasa kecewa, dengan tertib, tidak ada bentrokan ataupun semua aman terkendali. Dan dalam proses pengawalan sidang rapat paripurna hak angket ini berjalan dengan normal begitu ataupun sangat-sangat kondusif sekali, Davi. Mengingat memang pada hari ini setidaknya Polresta Pati Jawa Tengah ini menyiapkan hampir 4.000 Davi, gabungan dari Polda Metro Jaya maupun juga Polresta Pati, sehingga memang untuk saat ini situasi sudah kembali normal dan semua kembali kondusif. Demikian, Davi. Ya, meskipun Bupati Pati gagal dimakzulkan, namun masyarakat kembali ke rumah masing-masing dan situasi di sana sudah kondusif. Terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari depan gedung DPRD Pati, Jawa Tengah. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, 3.000 lebih personil gabungan Polri dan TNI diterjunkan amankan sidang paripurna di kantor DPRD Pati, Jawa Tengah. Aparat berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi. Pengamanan sidang paripurna pemakzulan Bupati Sudewo mendapatkan pengawalan sangat ketat dari pihak aparat. Pengamanan mengerahkan 3.379 personil gabungan TNI dan Polri di depan gedung DPRD Pati, Jawa Tengah. Ribuan personel dikerahkan guna mengantisipasi unjuk rasa warga tidak menjadi anarkis seperti pada tanggal 13 Agustus lalu. Setiap titik lokasi yang dianggap rawan menjadi pantauan utama. Kita pagi sudah siap untuk melaksanakan pengamanan dengan melakukan sterilisasi, baik dari ruang sidang paripurna, kemudian gedung DPRD, kemudian yang bersebelahan adalah gedung Bupati, kita juga amankan. Kemudian kita juga melokalisir konsentrasi kelompok massa yang pro, yang kontra, dan yang pro. Karena kelompok yang hadir ini adalah kelompok yang kontra, nanti kita konsentrasikan berada di titik di alun-alun. Polisi berpesan agar masyarakat yang datang tidak mudah terprovokasi. Apapun hasil keputusannya harus bisa diterima dengan lapang dada. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Pati Sudewo tuai kontroversi saat ambil kebijakan menaikkan PBB Pati sebesar 250%. Bupati Sudewo juga sudah beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Nama Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat. Siapa yang akan melakukan perubahan biaya undur, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saja disuruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Alih-alih mendengar aspirasi dan keluhan warganya, Bupati Sudewo malah menantang balik warga yang mengancam akan menggelar demo besar-besaran jika kebijakan kenaikan PBB tetap diambil. Warga Pati yang geram lantaran Bupati dinilai arogan akhirnya menggelar demo besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berupaya meredam kemarahan justru dilempari massa. Kendati kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan Sudewo, warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati yang kini sudah bergulir. Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati
hak angket tersebut, paripurna tersebut. Itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak tanggapannya? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Selain kebijakannya yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019 hingga 2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke Bandung, pemirsa. Wakil Wali Kota Bandung Erwin membantah terjaring operasi tangkap tangan kejaksaan. Erwin penuhi panggilan kejaksaan sebagai saksi atas dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Wakil Wali Kota Bandung Erwin akhirnya angkat bicara menanggapi kabar yang menyebut dirinya terkena operasi tangkap tangan Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Erwin memenuhi panggilan Kejari Kota Bandung dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Kehadirannya di kantor Kejaksaan bagian dari sikap kooperatif sebagai pejabat publik yang menghormati proses hukum. Kalau OTT hoax ya, nggak ada OTT, saya dipanggil sebagai saksi saja. Tidak ada OTT, yang kemarin yang memberitakan OTT saya tidak tahu dari mana itu. Mereka bisa memberitakan saya OTT. Ya, terus kan saya juga kaget juga ada berita OTT itu kan. Seperti itu. Siapa aja? Saya sendiri. Penyalahgunaan kewenangan di Pemda Kota Bandung ya Pak? Ya, ada hal seperti itu, ada kewenangan, ada juga terkait tindak pidana korupsi ada. Sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi, kegiatan, saya ulangi, dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan pada pemerintahan daerah Kota Bandung tahun 2025. Masih sebagai saksi beliau. Erwin juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya atau terprovokasi isu dan informasi yang belum terverifikasi. Ia meminta publik menunggu hasil pemeriksaan resmi dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran, iNews melaporkan. Viral di media sosial, Wakil Bupati PD Jaya Aceh Hasan Basri pukul kepala SPPG saat sidak ke dapur MBG di Desa Sagu. Setelah dapat banyak kecaman, Hasan Basri langsung klarifikasi dan minta maaf atas tindakannya. Viral di media sosial, rekaman kamera pengawas saat Wakil Bupati PD Jaya Hasan Basri mendatangi dapur SPPG di Desa Sagu, Kecamatan Trienggadeng, PD Jaya Aceh. Saat bicara dengan sejumlah relawan MBG, Hasan Basri tiba-tiba melayangkan bogem mentah ke arah kepala SPPG Muhammad Reza. Aksi itu langsung dilerai oleh relawan yang ada di dekatnya. Insiden ini terjadi saat Wakil Bupati melakukan inspeksi mendadak, memeriksa pengolahan makanan bergizi gratis. Hasan Basri emosi karena nasi dalam kondisi dingin dan menuding tim SPPG tidak mengikuti petunjuk teknis. Setelah insiden ini viral, Hasan Basri langsung memberi klarifikasi dan minta maaf melalui unggahan di media sosial. Saya memohon maaf atas kesilapan dan keterlibatan saya terhadap perlakuan saya tadi pagi kepada Ananda Reza menyangkut terjadi pemukulan di SPPG Kampung Sago, Kecamatan Trienggadeng. Dalam hal ini saya selaku pribadi memohon sangat untuk diperbanyak maaf kepada keluarga dan SPPG yang ada di Kecamatan Trienggadeng. Pasca kejadian, korban pemukulan dan relawan SPPG melaporkan kejadian pada Bupati PD Jaya. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan.